Hai semuanya. Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. Silahkan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk, jaga kesehatan. salah. Oke, langsung aja. Di video ini saya akan bahas mengenai alasan kenapa harus beli Realme C3. Kalau misalnya alasan ini tuh cocok dengan keinginan kalian, ya jelas ya, HP ini tuh bakal jadi pilihan terbaik buat kalian beli. Dan ya, ayo mari kita bahas alasan kenapa beli Realme C3. Let's go. Alasan pertama, kalau misalnya kalian nyari HP gaming dengan budget 1 jutaan, ya Realme C3 ini menurut saya adalah pilihan terbaik. Saya kasih tahu dulu spek dari Realme C3 ini. Menggunakan chipset MediaTek Helio G70 12 nanometer, kemudian dengan GPU Mali G52, dan RAM-nya ini 3GB, dan ROM-nya ini 32GB. Tapi kalau misalnya dirasa kurang, kita bisa menambahkan microSD sampai 256GB. Sudah menggunakan Android 10, kemudian sudah menggunakan Realme UI, ini adalah smartphone pertama yang menggunakan Realme UI versi 1.0. Kemudian untuk ukuran layarnya ini berukuran 6,5 inci dengan resolusi HD+ ya, 1600x720 pixel, dengan rasionya ini 20:9. Dan layarnya ini sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3. Untuk skor Antutu HP ini tuh di angka 180 ribuan poin. Nah, kalau melihat skornya, HP ini tuh ada di atas Redmi 8 atau bahkan Realme 5i. Tapi kalau misalnya secara chipsetnya, skor ini tuh di atas Snapdragon 665 atau setara dengan Snapdragon 712. Sebelum kita coba bermain game, saya mau ngasih tahu dulu nih, kalau HP ini tuh punya sensor yang cukup lengkap. Yang nggak ada tuh cuma temperatur sensor dan sensor tekanan. Kemudian untuk Wi-Fi-nya ini, HP ini tuh punya sertifikat L3 atau L3. Ya, dengan berat hati, HP ini tuh nggak bisa nonton Netflix atau aplikasi streaming lainnya di kualitas 720 pixel ke atas. Karena untuk menampilkan kualitas streaming 720 pixel ke atas, harus punya sertifikat Widefine L1 atau Widefine L1. Kemudian dengan menggunakan Realme UI, hal ini tuh sangat membantu dalam hal performanya. Dengan Realme UI ini, Realme mengklaim penggunaan RAM-nya ini lebih rendah 20% dan peningkatan daya tahan baterainya ini hingga 40%. Mantap ya. Sekarang kita coba bermain game. Saya coba bermain game PUBG Mobile dan dengan harga 1,7 juta ini, HP ini tuh bisa menjalankan game mentok di kualitas grafis high dan frame rate high. Sebenarnya kita juga bisa mengatur grafis ke smooth dan frame rate-nya itu ultra. Kemudian saya juga coba bermain game Mobile Legends dan untuk settingannya ini bisa mentok di rata kanan ya, dan kita juga bisa menggunakan fitur high frame rate. Dan bisa dilihat ya, game berjalan dengan baik dan lancar tanpa kendala. Ya, menurut saya memang alasan yang paling kuat kalau kalian mau beli HP ini adalah performanya buat main game. Di harga 1 jutaan ini, Realme memang memberikan performa yang kencang dan menjadikannya sangat bisa bersaing di harga 1 jutaan. Oke, sekarang alasan kedua kenapa HP ini tuh cocok buat kalian beli. Ya, jawabannya adalah baterainya. Jadi kalau misalnya buat kalian yang concern sama baterai, jadi kalau misalnya kalian males banget punya HP yang akrab banget sama power bank, atau enggak kalian tuh yang sering traveling atau sering berada di luar ruangan, atau bahkan mungkin kalian itu adalah seorang penjual online yang butuh HP yang awet banget baterainya, ya Realme C3 ini adalah salah satu pilihan terbaik kalau misalnya kalian butuh baterai yang gede dan awet. Ya, karena HP ini tuh punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Dengan kapasitas segede ini, jelas HP ini tuh bisa bertahan cukup lama. Ketika saya gunakan HP ini untuk aktivitas saya sehari-hari seperti chatting, video call, nonton YouTube ya, sosmed, ngedit dokumen, browsing, belanja online, tapi tanpa bermain game ya. HP ini tuh bisa bertahan sekitar 13 jaman lebih. Jadi ini tuh enak banget ya. Jadi kalau misalnya kita pagi berangkat kerja atau kita berangkat jalan-jalan keluar, kemudian pas malam itu kita nyampe rumah lagi, baru kita ngecas HP ini. Mantap. Selain itu, menariknya HP ini tuh punya fitur reverse charging. Jadi HP ini tuh seperti power bank yang bisa ngisi daya smartphone lain. Kemudian untuk durasi pengecasannya, untuk chargerannya ini tuh support fast charging 10 watt. Ketika saya coba dari kondisi 20% sampai 99%, butuh waktu 2 jam 19 menit.
Berikutnya kita masuk ke alasan terakhir kenapa kalian harus beli Realme C3 ini. Ya, jawabannya adalah karena kameranya. Walaupun sejujurnya kameranya ya biasa aja ya. Makanya kenapa saya tempatkan alasan itu adalah alasan terakhir atau alasan ketiga. Tapi kalau misalnya kalian punya budget 1 jutaan dan kalian mau nyari smartphone yang kameranya ya lumayan lah di harga segitu ya. Ya, Realme C3 ini bisa kalian lirik. Di harga 1 jutaan ini, Realme C3 punya 3 buah kamera belakang dan 1 buah kamera selfie. Kamera belakangnya ini terdiri dari kamera utamanya ini 12 megapiksel dengan bukaan lensanya itu f1.8. Kemudian depth kamera 2 megapiksel f2.4 ini untuk foto bokeh. Dan makro kamera 2 megapiksel f2.4 untuk foto detail dari jarak sekitar 4 cm. Kemudian kamera depannya ini atau kamera selfie-nya ini beresolusi 5 megapiksel. Untuk kualitas video, kamera depan dan kamera belakangnya ini mentok di 1080 pixel di 30 frame per second. Sedangkan untuk fitur slow motion-nya ini support di 120 frame per second. Sejujurnya ya, kalau misalnya Realme C3 ini dilengkapi dengan lensa ultra wide angle, ini bakal lebih keren banget, bakal lebih bagus. Kenapa ini pakai makro kamera ya? Kalau misalnya kita pakai ultra wide angle, kalau misalnya kita difoto pakai ultra wide angle, kalau menurut saya pribadi itu hasilnya bakal lebih bagus dan terasa beda ya. Jadi ada dramatisnya tuh terasa beda. Dan kalau misalnya kalian sadar, ternyata pas saya cek di kameranya ini belum support dengan fitur night scape. Jadi kita belum bisa foto di malam hari dengan kualitas yang baik ya. Ya kita tunggu aja, semoga ada update-nya nanti. Oke, berikut adalah hasil kamera dari Realme C3. Nah, untuk kualitasnya kalian bisa nilai sendiri aja. Tulis aja di kolom komentar kalau misalnya kalian suka atau nggak suka, oke? Oke, ini adalah hasil perekaman video kamera belakang Realme C3. Mana? Ada kadal tadi. Ada kadal. Oke, ini adalah perekaman menggunakan kamera depannya Realme C3. Ini sambil jalan ya. Ya, kamera depan ini kamera depan. Ya, ini beginilah. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, itu tadi adalah alasan ya kenapa harus beli Realme C3 menurut saya pribadi. Ya, kalau misalnya menurut kalian kan nggak tahu juga ya. Mungkin kalian alasan itu cuma karena desainnya kalian beli, atau enggak karena promotornya mungkin kalian beli ya. Jangan sampai gitu sih. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka, share video ini. Kalau nggak suka, dislike aja. Saya pamit. Bye.